Setelah itu masuk ke flokulasi pengadukan lambat. Mhm. Kenapa harus 2 kali, Mas? Yang cepat dan juga yang lambat? Ya karena itu untuk ada di instalasi juga itu ada GTD ya Mbak, namanya waktu kontak antara bahan kimia dengan air itu harus berapa lama sih waktu kontaknya di Mmm, sebuah unit koagulasi dan flokulasi. mhm. Biasanya itu waktu kontak itu disesuaikan dengan perencanaan sebuah perencanaan IPA dengan debit yang mau diproduksi. Hai Sobat Tiu, kita ketemu lagi di TiuCast, Tirta Utama Podcast. Dan sekarang episode yang sangat spesial sekali karena beda dari episode-episode lainnya ya. Kali ini kita sudah terhubung dengan Mas Panji, operator IPA ya. Halo Mas Panji, Halo Mbak. Oke. apa kabarnya Mas Panji? Alhamdulillah baik Mbak. Wih, ini kita formatnya kayak gini jadi berasa lagi laporan arus mudik loh ya. Mas Panji ini ada di unit mana Mas? Oh iya, terima kasih Mbak. Saya ini ada sekarang posisi di unit Petanglong. Mhm. Itu di ruang atau di bagian apa tuh? Posisi sekarang saya ini sedang berada di IPA Mbak, instalasi pengolahan air yang Oke. berada di Krompeng, unit Petanglong. Oh, Krompeng unit Petanglong. Ini berarti menjadi kantornya Mas Panji sehari-hari di situ? Siap. Oh. Kantor sama pengolahan jadi satu di sini. Mhm. Nah, ini kalau kita boleh mengenal lebih jauh nih Mas tentang apa itu IPA ya. Boleh Mhm. dijelasin nggak kenapa sih air itu harus diolah melalui IPA ini? Oh iya, terima kasih Mbak. Yang pertama yaitu kenapa sih air harus diolah? Karena sekarang kebutuhan air itu sangat meningkat ya Mbak. Mhm, Bertambahnya dengan jumlah penduduk kita yang sekarang semakin naik dan kebutuhan air juga semakin naik. mhm, Nah, itu yang pertama kita di sini sistemnya pengolahan ambil dari sungai, Mbak. Karena PDAM biasanya sudah tidak memiliki sumber mata air, mhm. jadi suplainya dari kita langsung, yaitu sistemnya pengolahan. Oke. Sungai apa itu Mas? Di sini intake-nya namanya Jambangan. Oke, baiklah. Dan, kemudian itu prosesnya seperti apa boleh digambarkan kepada kita? Dan Oh, iya, sekaligus Mbak. ini menjadi office tour-nya Mas Panji ya, kita akan melihat-lihat Iya, seperti apa sih yang ada di sana. siap. Oke. Ya, di sebuah pengolahan itu yaitu ada beberapa unit-unit, yaitu yang pertama ada intake ya Mbak. Mhm, Intake itu dari kita di sini juga intake-nya dari sungai, yaitu mhm, namanya Sungai Jambangan. mhm, Setelah dari intake, kita alirkan menuju instalasi pengolahan air. mhm. Itu boleh Di sambil dalam, dilihatin Mas, di sebelah mana? Ada di sekitar oh, situ kah? ada di sekitar sini. Ya, itu yang di belakang saya ini Mhm. air dari intake, selanjutnya masuk ke proses koagulasi. Oh, itu Yang apa sih Mas? ya ini koagulasi yaitu proses pengadukan cepat, Mbak, antara Oh, bahan kimia dengan si mhm, air baku itu jadi satu, terus mhm, diaduk menggunakan secara gravitasi, yaitu mhm, terjunan. mmm, Setelah melalui proses koagulasi, selanjutnya proses flokulasi. mhm, Proses flokulasi yaitu pengadukan lambat. Sama sistemnya yang pertama koagulasi pengadukan cepat, setelah itu masuk ke flokulasi pengadukan lambat. mhm. Kenapa harus 2 kali Mas, yang cepat dan juga yang lambat? Ya karena itu untuk ada di instalasi juga itu ada GTD ya Mbak, namanya waktu kontak antara bahan kimia dengan air itu harus berapa lama sih waktu kontaknya di sebuah Mmm, unit koagulasi dan flokulasi. mhm, Biasanya itu waktu kontak itu disesuaikan dengan perencanaan sebuah perencanaan IPA dengan debit yang mau diproduksi. Biasanya kita akan tentuan juga waktu kontak yang ada di koagulasi dan flokulasi tersebut.
Oke, ini mungkin boleh yang kamera pertama bisa fokus Hmm, untuk Mas Panji di tengah ya, sedangkan kamera iya. keduanya boleh sambil ngeliatin apa sih yang ada di Hmm. sekelilingnya gitu kan. Kalau tadi kita lihat kan kayaknya ada lingkaran-lingkaran di bawah itu yang bentuknya berjaring-jaring, ada garis-garisnya gitu ya, Mas. Itu tadi Oh, terus iya. apa namanya koagulasi betul ya, yang Iya. kecepatan rendah itu tadi, terus kemudian kemana lagi Yang setelah itu? oh, setelah koagulasi terus ke flokulasi. Habis Mhm. dari flokulasi sekarang ke sedimentasi, Mbak. Ini Mana nih? yang Oh, jadi airnya diendapkan begitu ya untuk iya. apanya nih Mas yang diendapkan? Apakah sisa-sisa, residunya atau seperti apa? Jadi di unit sedimentasi yaitu namanya pengendapan antara bahan kimia dengan air baku yang sudah tersampur kan memiliki lumpur lah di Mhm, unit ini lumpur itu mengendap, Mbak. mhm. Boleh dilihatin ke bawah itu seperti apa sih? Kok di bawah kelihatannya ada yang warna kuning-kuning, terus, Iya. eee, itu dalamnya berapa meter itu, Mas? Ini kalau total total dalam sedimentasinya kurang lebih antara 5 meteran ada, Mbak. 5 meter sama 6 meter. Wah, ternyata dalam ya. Mhm. Itu kemudian nanti kan di situ lumpur-lumpurnya akan mengendap. Mhm. Kemudian gimana, Mas? Apakah airnya nanti akan dipindahkan kemudian lumpurnya dibersihkan atau seperti apa? Oh, jadi pas di proses sedimentasi kita juga ada pemantauan, Mbak, dari pihak Mhm, operator juga harus sangat penting apakah kualitas air di sedimentasi itu sudah jadi apa belum. mhm, Setelah kita pemantauan rutin juga biasanya kita ambil kualitas air 1 jam sekali untuk mhm, memantau. Barangkali biasanya kan di sini tidak nentu ya, Mbak, pengolahannya mhm, kadang mhm, hujan, kadang enggak. Jadi kita mhm, jangan sampai kecolongan kalau air kita keruh. Kalau sampai oke, kecolongan sudah tidak bisa beroperasi, produksi mhm. ibaratnya sudah gagal semua, Mbak. Oh, sambil lihat ke kamera boleh, Mas? Nah, belok ke sini. Oh, Terus kemudian itu kalau misalnya sampai gagal, nggak bisa diulang lagi prosesnya atau gimana, nggak Mas? bisa, nggak bisa. Kalau Oh, sudah masuk ke sedimentasi kita harus buang. Biasanya melalui SDB. mmm, mhm. Apa itu SDB? SDB itu untuk tampungan penguras dari berapa unit di sini, Mbak. Air yang Mhm, dari instalasi kita buang, ada tampungannya namanya mhm. SDB. Oke. Dari lumpur juga, misal lumpur dari sedimen, kita buang juga melalui SDB. Biasanya kita Mmm, pencucian SDB, pencucian sedimentasi itu tidak menentu, mhm, tergantung curah hujan. Di saat curah hujan meningkat, kita akan sering melakukan pencucian mhm, sebuah unit sedimentasi tersebut, Pak. oke Karena kan semakin curah mhm? hujan tinggi, semakin banyak juga endapan lumpur yang akan terendap Mhm. di sedimentasi. Oh, begitu, baik. Dan kemudian air itu kalau misalnya, berhasil di pengendapan situ kemudian akan kemana lagi, Mas? Ke filtrasi. Mhm, Setelah melalui kan vlog-vlog atau endapan-endapan kecil, Mbak. Di saat mhm, disedimentasi masih ada endapan yang lolos, partikel-partikel kecil, mhm, endapan kecil, kita masih ada backup-an dari filtrasi. Yaitu mhm. medianya di sini ada pasir, ada Oh, oke. untuk penyaringan vlog itu. Mhm. Itu menggunakan pasir apa nih, Mas? Itu pasir antarsit, silika, ada berapa pasir? Dua sampai 3 pasiran. Oh, itu dari di belakang Mas Panji juga, masih untuk filtrasi yang sama? Sama, sama semua. Oh, oke, baiklah. Jadi setelah melalui proses sedimentasi kan mesti kita ada sebuah microflok ya, Mbak, atau Mhm, endapan-endapan yang lembut-lembut gitu. mhm, Jadi masih habis dari sedimen kita alirkan lagi ke filtrasi. mhm. Ada Oke, backup-an untuk itu penyaringan. mhm. Biasanya di proses filtrasi ini berapa lama, Mas? Biasanya kurang lebih itu tergantung juga sih kalau sudah posisi si pasir itu lumpur juga akan lama ya.
Mhm. Ibaratnya logging bahasa teknisnya, Mhm. air itu tidak langsung turun ke bawah, cuma agak lama mengendapnya, Mbak, karena Oke. proses filtrasinya itu sudah tersumbat oleh lumpur. Mhm. Makanya ada maintenance juga secara rutin, Mhm. kita melakukan backwash, yaitu biasanya pencucian filtrasi, pasir Mhm. filtrasi, yaitu dilakukan 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, sesuai dengan curah hujan. Kalau semakin tinggi curah hujannya, kita akan semakin sering juga melakukan pencucian filtrasi tersebut, Mbak. Oke, itu berarti pasir-pasirnya tadi nanti akan dicuci begitu ya, Mas? Iya, dipakai blower, di angin dari bawah, jadi si pasir itu akan Oh. ke-blower sama angin Mhm. dan dilakukan secara berkala 2 kali, Jadi supaya si pasir itu mhm, bersih, Mbak. berarti nyucinya malah nggak pakai air ya, Mas? Pakainya blower angin? Pakai air, airnya Heeh sedikit, cuma heeh. dikasih angin biar teraduk. Oh, heeh heeh heeh. Itu kemudian akan ada penggantian filternya juga nggak? Untuk kan di setiap unit itu ada kriterianya, Mbak, ada misal SNI-nya harusnya ketebalan pasir berapa, paling dari pihak kita mengecek apakah di filtrasi nomor 1 itu pasirnya masih aman atau tidak itu. Mhm. Yang termasuk aman dan tidak apa, Mas? Apakah kalau misalnya sudah banyak kotorannya atau sudah mulai habis atau bagaimana? Ya, biasanya kalau sudah tidak aman, biasanya sudah si pasir itu sudah mulai habis atau terbawa ke SDB. Di saat pencucian itu kan ada pasir yang terbawa juga, Mbak. Mhm. Jadi kita harus ngukur juga ketebalan filtrasinya berapa, masih standar atau belum. Kalau Mhm. sudah agak berkurang, kita tambahin lagi. Mhm. Oke, baiklah. Ini sambil dilihatin yang di bawah itu boleh, Mas? Seperti apa itu filternya? Itu luasnya ada berapa, meter, Mas? Oh, ini filtrasi panjangnya kurang lebih antara 4 meteran, Mhm. kedalamannya juga 4 meter, 5 meteran, Mbak, Mhm. Oh, oke. yang filtrasi itu. Heeh. Dan kemudian setelah dari filtrasi kita kemana lagi nih, Mas? Setelah dari filtrasi, air ditampung ke reservoir, Mbak. Mhm. Reservoirnya di Sebelum tempat lain berarti ya? Atau di situ juga ada? Kalau di sini ada juga reservoir sementara, yaitu kapasitas 1.000. Mhm. Di saat kita sebelum mendistribusikan ke pelanggan juga, kita biasanya melakukan pembubuhan triklorid, Mbak, sesuai Mhm. dengan kebutuhan. Oke, Mas Panji Biar mungkin bisa sambil bergeser, agak backlight ini ya. oh, Nah, iya, Mbak. oke, sesuai apa tadi, Mas, yang mau dilanjutkan? Setelah air dari filtrasi kan kita dialirkan ke reservoir ya, Mbak. Mhm. Nah, di reservoir tersebut kita desinfektan, yaitu pembubuhan di sini pakainya triklorid. Mhm. Dan pembubuhan triklorid itu ada baku mutunya juga. Mhm. Minimal di titik pelayanan kita terjauh harus ada sisa klor 0,2. Itu sudah Mmm. ibaratnya aman untuk bakteri, udah mati semua kalau di titik terjauh kita masih Mhm. punya sisa klor. Mhm. Oke, baiklah. Jadi makanya kadang ada bau kaporit apakah karena harus Mhm. ada sisa itu, Mas, sampai ke Nah, terakhir? di biasanya itu kalau banyak bau kaporit juga tergantung pelanggan ya, Mbak. Ada Mhm. pelanggan yang suka, ada pelanggan yang tidak suka. Biasanya pelanggan yang suka itu pelanggan menengah ke atas yang Mhm. tahu. Tapi kalau yang pelanggannya menengah ke bawah biasanya tidak mau ada bau kaporit. Katanya Mhm. berbahaya lah inilah. Padahal Oh. aslinya selagi masih ada ambang batas berapa gitu masih aman sih Mhm. untuk dikonsumsi. Oh, tapi berarti walaupun ada bau kaporitnya, itu masih di ambang batas aman begitu ya, Mas? Aman. Itu di peraturannya di Permenkes harus 0,02 Mhm. miligram per liter di titik terjauh dari pelayanan kita ya, Mbak. Oke. Itu 0,02 masih kecium ya, Mas, baunya ya? Kecil. Udah itu malah tidak bau, Mbak. Oh, udah nggak bau ya Sudah harusnya tidak ya? bau. Mhm. Oke. Pernah nggak kemudian ada komplain barangkali, "Kok ini masih bau ya?" Padahal harusnya 0,02 itu sudah nggak bau gitu kan? Mhm. Ada, Mbak. Pengalaman saya itu di Kebumen
kemarin itu dikomplain sama pelanggan. Jadi Mhm. pelanggannya komplain ke PDAM, PDAM komplain ke kita. Mhm. Dia minta diturunin gitu. Mhm. Tapi dari pihak kita nggak bisa karena semua udah ada hitungannya yang pas gitu loh. Mhm. Misal kita menurunin atau menaikkan juga semua kan ada prosedurnya, Mbak. Mhm. Namanya juga kan kita jualan banyu ya kan akan Mhm. sebuah riskan sekali tentang kesehatan. Makanya kita Mhm. mempertimbangkan itu juga sih, Mbak. Kita lab Mhm. kesda setiap bulan. Mmm. Biasanya kita lab kesda sebulan sekali itu di kualitas air bersihnya Mhm. itu baku mutunya kita samain sama Permenkes 492. Apakah kualitas air kita yang didistribusikan ke pelanggan kita sudah standar, sudah memenuhi tentang PP tersebut apa Mhm. belum? Oke, baik. Luar biasa. Jadi ternyata per bulan pun akan selalu dicek ke lab begitu Dicek. ya, Mas, bagaimana Nggih, kondisi airnya. nggih. Dan sejauh ini gimana sih suka dukanya kerja di bagian IPA ini, Mas? Suka dukanya ya dinikmati aja sih, Mbak. Yang namanya kerja kan yang penting pelayanan sih. Kalau kita semua kan di bidang perusahaan airnya namanya pelayanan prima ya, walaupun Mhm. air mati di pelanggan, pelanggan itu nggak mau tahu. Yang penting Mhm. nggak mau tahu dia sudah bayar. Di sini juga mengoptimalkan supaya continue biar mengalir 24 jam. Itu aja sih. Harus konsekuen. Oke. Kalau Mas Panji kerjanya 24 jam juga nggak nih? Atau shift-shiftan? Sip-sipan, cuma kan di sini juga saling membackup ya Mbak, namanya kan nggak bisa saling lepas gitu. Misal Mhm. walaupun saya setelah shift 1 sudah selesai gitu, saya juga masih standby di sini. Mhm. Barangkali nanti ada sebuah masalah apa juga gitu, nggak Mhm. bisa langsung pulang. Mhm. Oke, baiklah. Jadi tetap walaupun, bukan shift-nya, tapi tetap tanggung jawab begitu ya, Mas, ketika Iya, kapanpun mhm, dibutuhkan. mhm. Oke, terima kasih banyak Mas Panji, kita sudah diajakin office Nggih, tour siap. gitu ya di kantornya Mas Panji, yaitu di bagian IPA. Semoga sukses selalu dan juga semangat Amin. ya untuk shift-shift-nya. Nggih, Mbak. Dan juga buat Sobat TIU yang sudah menyaksikan, office tour kita kali ini, terima kasih banyak. Kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang lain yang menarik pastinya, jadi jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Mhm. Tirta Utama ya. Kita ketemu lagi di TIUcast episode selanjutnya. Dadah! Dah, matur suwun. Terima kasih.